ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk proses presentasi. Kelompok 1 sudah masuk semua? Kelompok 1 Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Moderatornya sudah ditentukan? Sudah Pak. Oke, sudah. Oke, kalau gitu nanti sesuai atau seperti biasanya dalam proses presentasi untuk semester 3 kan sudah paham mekanisme dan teknisnya. Silakan nanti bisa langsung diambil alih oleh moderator, kemudian diatur di forumnya, karena kita forumnya tetap sama secara teknis, tetapi masih menggunakan virtual, tetapi ini tidak mengurangi dalam proses presentasi kita. Dan nanti tetap moderator memperkenalkan, kemudian menyampaikan siapa, kelompok berapa, dan seterusnya. Sampai nanti juga ada proses tanya jawab, dan diskusinya juga dikondisikan oleh moderator. Oke, itu ya, moderatornya siapa? Saya Pak. Oke, Diana Damayanti. Mbak Diana. Oke, silakan bisa langsung dimulai Mbak Diana. Ini kelompok 1 berarti untuk tema yang pertama ya? Ya Pak. Oke, Pak silakan. boleh minta tolong untuk share screen-nya dihidupin Pak. Oke, siap. Sudah saya share screen. Bisa dimulai Mbak Diana ya? Ya Pak, sebentar ya Pak. Masih Ya. mau. Apa sudah bisa terlihat Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya ditampilkan aja Mbak Diana. Videonya Pak. Ya. Sudah dapat ini toh? Kuat toh? Ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi manajemen publik dalam kajian administrasi publik. Di kelompok 1 ini terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama moderator saya sendiri, Diana Damayanti, yang kedua Murofik Risandi, dan yang ketiga Anggiana, dan yang keempat Frida Junita. Untuk pemateri yang pertama mungkin bisa disampaikan dengan Mas Rofik, yaitu sifat. Monggo Mas Rofik dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang manajemen publik. Di mana manajemen publik di sini merupakan gabungan antara fungsi manajemen, planning, organizing, dan controlling. Di satu sisi dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Mas Rofik, videonya bisa ditampilkan ya? Oh, ya Pak, ya. Jaringannya kuat kalau ditampilkan. Insya Allah, Pak. Kalau tidak kuat dimatikan nggak apa-apa. Oh. Ya, kalau tidak kuat dimatikan aja tidak apa-apa. Yang penting suaranya bisa. Oke, silakan bisa. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama itu tentang pemerintah sebagai setting utama organisasi. Kemudian yang kedua fungsi eksekutif sebagai fokus utama.
Yang ketiga, prinsip manajemen sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi. Kemudian yang terakhir, metode perbandingan sebagai metode pengembangan bidang administrasi publik. Yang pertama, yaitu pemerintah sebagai setting utama organisasi, di mana pemerintah merupakan lembaga yang paling legal untuk membuat suatu kebijakan dalam segi regulasi. Hal ini dimaksud agar kebijakan itu tidak terpengaruh atau hanya menguntungkan suatu organisasi non-profit yang ada, akan tetapi dapat dirasakan implementasinya kepada publik. Artinya, ketika ada kebijakan dari pemerintah, dari pemerintah itu bukan hanya menguntungkan satu organisasi saja, melainkan rakyat kecil juga merasakan atau merasakan kebijakan hal tersebut. Kemudian yang kedua, prinsip kedua yaitu fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama manajemen publik merupakan proses memanage suatu kebijakan, sehingga dalam pengertiannya lebih bentuk pelaksanaannya bukan pada pembuatannya atau legislasi. Lembaga eksekutif adalah lembaga pemerintah yang bekerja sebagai pelaksanaan undang-undang. Jadi lembaga eksekutif adalah di sini lembaga yang bekerja sebagai pelaksanaan undang-undang yang kemudian dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program-program. Kemudian yang ketiga di sini yaitu prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi. Artinya, prinsip manajemen publik dan teknik-teknik adalah pengimplementasian yang merupakan tolak ukur suatu kebijakan. Untuk tolak ukur suatu kebijakan itu dapat berhasil suatu target dengan efisien dan efektivitas. Dalam artian manajemen publik memberikan tentang tersendiri untuk menciptakan teknik-teknik dengan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam proses pengimplementasian kebijakan publik. Kemudian yang poin terakhir yaitu tentang metode perbandingan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi negara. Karena studi dan pengembangan dalam administrasi negara dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu kebijakan dengan kebijakan lain harus mempunyai tolak ukur. Harus mempunyai tolak ukur perbandingan agar nilai atau tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat fokus pada masalah yang dipecahkan, sehingga tidak merembes sektor yang lain. Jadi, kedudukan manajemen publik dalam administrasi negara adalah sebagai bentuk atau cara pengoperasian atau pelaksanaan internal organisasi pemerintah maupun non-profit. Dalam proses pengimplementasiannya kebijakan terhadap publik bukan sebagai analisis saja, melainkan kebijakan yang menciptakan suatu kebijakan kemudian dievaluasi. Mungkin hanya itu poin pertama dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman yang lain. Baik, terima kasih. Untuk step selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Frida. Monggo Mbak Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi umum manajemen publik menurut Daneven dan Jackson. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ini merupakan proses perencanaan tentang apa tujuan yang akan dicapai serta apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Fungsi ini seperti menciptakan kebijakan, tujuan, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana, menganalisis lingkungan, dan mengevaluasi efektivitas proses perencanaan.
Jadi tujuan dalam fungsi perencanaan ini untuk memperoleh dan mengikat sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Jadi semua fungsi lainnya itu tergantung pada fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa ada perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat. Dan sebaliknya, perencanaan yang baik sangat tergantung pada pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian. Organizing ini adalah proses pembagian kerja disertai pendelegasian wewenang. Fungsi ini seperti menciptakan struktur, menciptakan otoritas dan komunikasi, mengevaluasi proses pengorganisasian. Sehingga organisasi ini perlu dirancang dan dikembangkan agar dapat melaksanakan berbagai program secara sukses dalam rangka mencapai tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada staffing atau penyusunan personalia. Staffing adalah proses memperoleh tenaga yang tepat. Fungsi ini seperti menentukan orang yang dipekerjakan, penarikan orang, menyeleksi pegawai, melakukan training dan pengembangan pegawai, dan melakukan penilaian kinerja. Jadi dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan seperti mental fisik dan emosional untuk posisi jabatan, dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan karakteristik personalia tertentu seperti dilihat dari keahliannya, pendidikan, umur, dan pengalamannya, sehingga fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi, latihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya, fungsi keempat dan kelima akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diana. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat dan kelima, yaitu leading dan controlling. Leading sendiri atau pengarahan. Secara sederhana, fungsi leading adalah membuat atau mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi leading seperti mendorong pegawai melakukan pekerjaannya, memelihara semangat kerja, memotivasi pegawai, menciptakan situasi organisasi yang kondusif, dan mengevaluasi proses perencanaan. Fungsi leading ini sering disebut directing. Din, itu suaramu nggak ada. Oh, jangan aku Diana, suaranya nggak. Masih aku mute. Maaf. Kembali ya. Di sini saya akan menjelaskan poin 4 dan 5, yaitu leading dan controlling. Leading atau pengarahan, yaitu membuat atau mendapatkan para karyawan untuk melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi leading ini seperti mendorong pegawai melakukan pekerjaannya, memelihara semangat kerja, memotivasi pegawai, menciptakan situasi organisasi yang kondusif, dan mengevaluasi proses perencanaan. Fungsi leading ini sendiri disebut directing, motivating, actuating, sehingga kegiatan ini mengaruh langsung yang menyangkut orang-orang dan organisasi. Yang kelima, yaitu controlling atau pengawasan, yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi controlling ini seperti menetapkan standar, menciptakan perubahan dalam mencapai tujuan, mengembangkan struktur dan proses akuntabilitas, dan mengevaluasi kinerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sub 3, yaitu fokus, akan dilanjutkan oleh Mbak Anggiana. Monggo Mbak Anggiana.
Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat manajerial, teknik-teknik, dan ilmu pengetahuan dan keahliannya. Alat-alat manajerial ini dibagi menjadi 3, yaitu manusia, uang, dan mesin. Manusia merupakan sarana utama bagi setiap manajemen untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan. Sarana manusia ini disebut juga dengan SDM. Kualitas SDM di masyarakat sangatlah menentukan keberhasilan di dalam organisasi. Yang kedua, uang adalah sarana yang diperlukan untuk melakukan aktivitas semua orang ataupun di suatu perusahaan. Uang ini digunakan untuk upah karyawan, membeli bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mesin. Mesin ini merupakan alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi. Proses produksi ini atau kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi yang lebih efisien lagi. Yang kedua yaitu teknik-teknik. Teknik ini dibagi menjadi 3, delegasi, manajemen, dan konsultasi. Delegasi yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan segalanya, seperti manajemen harus menahan keinginannya untuk melakukan pekerjaan karyawannya. Manajemen ini hal yang paling dikuasai oleh orang-orang yang kadang-kadang terlibat terjadinya konflik. Seperti suatu atasan yang baik harus mampu menemukan cara untuk menenangkan keadaan ke orang-orang yang terlibat konflik. Konsultasi ini tidak ada orang yang bisa tahu segalanya apa yang akan terjadi ke depannya. Sementara manajer yang menjalankan suatu perusahaan mungkin menjadi orang yang paling pengalaman, namun kolektif dan manfaatnya itu dari seluruh staf yang jauh besar manfaatnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan keahlian. Menurut Dominic Salvatore, pada tahun 1996, ekonomi manajerial ini merupakan wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis pengambilan keputusan untuk menganalisis apakah bisnis itu dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien atau tidak. Sedangkan menurut Hersey, pada tahun 2003, ekonomi manajerial ini merupakan penerapan ilmu ekonomi sebagai cara untuk mengambil keputusan administrasi dan manajemen. Sekian dari saya. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya. Yang pertama yaitu 2 penanya. Monggo. Saya, Mbak. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Mbak Nita Andriani. Oke, silakan, Mbak. Tolong jelaskan bagaimana cara memanage publik bisa relevan ketika dilakukan di kala situasi seperti ini. Bisa diulang, Mbak? Tolong jelaskan bagaimana cara kita memanage publik agar bisa relevan ketika dilakukan di dalam situasi seperti ini. Situasi yang dimaksud itu situasi pandemi ini, Mbak ya? Sudah, Mbak? Udah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Boleh ditanyakan jika pemaparan dari kelompok kami yang kurang jelas. Silakan.
Untuk satu penanya lagi. Mungkin udah nggak ada yang mau bertanya. Apakah sudah tidak ada yang mau nanya nih? Silakan satu penanya lagi. Bagaimana? Apakah tidak ada pertanyaan? Sudah selesai ini? Masih nunggu penanya, Pak. Belum, Saya Pak. buka dua sesi. Ya, monggo dipancing Belum aja. bisa masuk, Pak. Ya mungkin udah nggak ada yang mau bertanya udah. Apakah sudah jelas? Silakan, masih ada satu penanya. Saya mau bertanya, Mbak Diana. Baik, namanya siapa, Mbak? Linda Ayu Lestari. Baik, silakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengarahkan, mendorong karyawan agar lebih efektif dalam sebuah pekerjaan? Agar efektif. Dalam sebuah pekerjaan. Sudah, Mbak? Ya. Baik, terima kasih. Untuk jawabannya, dari kelompok kami minta waktu untuk berdiskusi sejenak. Iya, Mbak. Pak Hayat, Pak. Pak Hayat. Pak, anak-anak masih nggak bisa masuk, Pak, di ke Zoom.
Mungkin bisa langsung dijawab aja, moderator. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Mbak Anita Andriani, jelaskan bagaimana cara memanage publik agar relevan di situasi pandemi. Akan dijawab oleh Mas Rafiq. Monggo Mas Rafiq. Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama. Untuk memanage publik, yang pertama itu sudah ada kebijakan dari pemerintah tentang protokol kesehatan. Jadi kita sebagai masyarakat, dan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memanage, untuk mengontrol gimana kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Kira-kira seperti itu. Boleh saya nyanggah? Silakan Ya, silakan silakan. disanggah. Apakah hanya dalam bentuk protokol kesehatan kok? Nggak ada memanage publik yang lainnya. Soalnya kan di dalam masa pandemi ini masih banyak yang rakyat yang masih, bahasa kasarnya ya masih terlantar di jalanan untuk masyarakat bawahan seperti pemulung gitu. Gimana Mas Rafiq? Ya baik, dari kebijakan dari pemerintah udah mulai kemarin, itu yang pertama mengeluarkan kebijakan tentang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan ini adalah salah satu upaya pemerintah bagaimana untuk menjaga dan untuk manage masyarakat seperti itu. Yang Mohon maaf Mas, kedua ya. Mohon maaf saya tidak ingin dijelaskan mengenai PSBB, tapi saya minta dijelaskan dalam masyarakat yang terlantar dalam masa COVID-19 ini. Apa kebijakan pemerintah untuk rakyat tersebut? Kan kalau dalam masa PSBB itu untuk rakyat menengah dan ke atas semua. Gitu loh. Terus jadi untuk dikhususkan untuk yang rakyat terkecil lah gitu. Kan kalau PSBB itu hanya untuk rakyat menengah ke atas. Bukan untuk sih, tapi mayoritasnya gitu. Ini kan pertanyaan yang tadi, saya pertanyaannya bagaimana untuk memanage publik gitu. Masa pandemi di masa sekarang ini. Iya. Ya, yang kedua yang tadi yang keluarkan dari pemerintah itu social distancing, ini adalah salah satu upaya dari pemerintah gimana untuk menjaga kesehatan agar COVID tidak menular. Terus? Ya itu kan aturan dari pemerintah. Aturan dari pemerintah itu kan bukan hanya dihususkan kepada masyarakat. Iya, dihususkan untuk masyarakat kecil. Secara umum. Hanya untuk masyarakat kecil. Secara umum kan aturan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Tadi nyangganya hanya untuk masyarakat kecil. Saya kan tadi nyangga, Mas. Masih ingat nggak sama sanggahan saya? Ya mungkin itu sudah apa ya? Sudah ada kebijakan khusus dari pemerintah untuk rakyat terkecil seperti yang anak-anak jalanan yang terlantar gitu. Terus? Ya itu sudah. Yang tidak dimengerti dari segi mana gitu. Saya udah ngerti, tapi kan saya tadi sanggahannya hanya apa? Tadi sanggahan saya kan bukan untuk menuju ke PSBB. Saya kan tadi sanggahannya hanya untuk masyarakat kecil dalam relevan memanage publik masyarakat kecil. Kan kata saya tadi banyak masyarakat yang terlantar. Terus sanggahan saya dijawab dengan Anda masalah PSBB. Kan tidak masuk gitu.
Loh, iya kan pertanyaannya kan yang ditanyakan itu bagaimana Kalau pertanyaan tadi sanggahan, Mas. Kalau pertanyaan kan tadi sudah Mas jawab, terus saya terima. Ini sanggahan. ya upaya pemerintah terhadap rakyat kecil itu yang disanggah oleh saudara tadi itu sudah ada saudari itu sudah ada kebijakan. Yang pertama melalui kalau misalkan dari segi bantuan-bantuan itu sudah ada bantuan dari pihak pemerintah untuk rakyat tertentu. Kalau misalkan untuk memanage rakyat kecil yang dimaksud oleh saudari itu sudah ada kebijakan juga dari pemerintah agar gimana rakyat kecil kalau misalkan untuk membantu secara fisik mungkin sudah ada kontribusi gitu dari pemerintah. Kontribusi dalam segi apa, Mas? Baik dalam segi bantuan, dalam segi bantuan uang, makanan dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau masalah memanage masyarakat di masa sekarang ini itu sudah ada kebijakan dari pemerintah yang kemarin itu melalui social distancing, PSBB dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Social distancing, buka social distancing. Ya, Mas, terima ya, kasih. gitu sudah. Ya. Makasih. Ya, gimana? Udah puas? Udah, alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Oh ya, siap, Mbak. Ya, mungkin lanjutkan moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mbak Linda ya. Cara mengarahkan dan mendorong karyawan agar efektif dalam sebuah pekerjaan. Di sini ada 5 cara. 5 cara untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Yang pertama yaitu menetapkan SOP yang jelas, dan yang kedua lingkungan kerja yang baik, dan yang ketiga memberikan pelatihan, yang keempat meyakinkan karyawan bahwa mereka bisa, dan yang kelima memberikan mereka apresiasi. Gimana Mbak Linda? Bisa diterima? Saya terima dengan baik jawabannya. Terima kasih. Ya, mungkin dari lain ada sanggahan gitu biar agak seru. Ya. Silakan kalau ada yang menyanggah. Apa ada yang menyanggah? Bagaimana? Apakah sudah tidak ada yang menyanggah? Atau saya buka sesi pertanyaan? Mungkin sudah tidak ada, Mbak. Kayaknya soalnya yang di sini, yang di rapat ini cuma jumlahnya 19 orang tok, yang lainnya nggak bisa masuk. Oh iya, belum di ACC. Kenapa nggak bisa masuk? Belum Itu di ACC, Pak. Pak, anak-anak di grup pada nunggu. Ini sudah semua berarti? Sudah, Pak. Tinggal menyampaikan kesimpulan.
Ada pertanyaan lagi? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Atau saya buka sesi pertanyaan lagi? Silakan. Sampai jam berapa nanti kelas kita? Sampai pukul 4, Pak. 15.49. Sudah nggak ada ya? Bagaimana? Kalau nggak ada ditutup aja, nggak apa-apa. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Berikut saya bacakan kesimpulannya. Manajemen publik adalah manajemen instansi pemerintah, yang mana manajemen sendiri adalah proses pendayungan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen publik tidak bisa lepas dari ketujuh fungsi ini, yaitu planning, organizing, staffing, coordinating, directing, reporting, budgeting. Mengapa dikatakan demikian? Karena apabila salah satu fungsi ini tidak diikutsertakan dalam manajemen sebuah instansi, maka dapat dipastikan sistem manajemen instansi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena semua fungsi ini sangat berkaitan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 bicara tentang manajemen publik sudah sangat lengkap ini, mulai dari peran manajemennya, dari perencanaan, organisasi sampai controlling. Tapi mungkin dalam pemaparannya perlu diberikan contoh-contoh konkret yang bisa dipahami secara luas oleh teman-teman yang lain, sehingga termasuk partisipasi dari peserta atau dari teman-teman yang lain itu juga menjadi penting, sehingga kita memahami konteks manajemen publik itu tidak hanya sekedar dari pemahaman yang kita pahami secara parsial, tetapi dari teori-teori, dari bahan-bahan, atau dari diskusi-diskusi yang seringkali kita lakukan. Sebenarnya kalau dari slide atau dari gambarnya cukup lengkap dan cukup jelas. Tadi juga pemaparannya juga cukup jelas, tetapi tidak diiringi dengan contoh-contoh konkret yang itu bisa memberikan pemahaman secara mendasar kepada teman-teman yang lain. Seperti misalnya alat-alat manajerial itu apa saja, misalnya man, kemudian material itu yang seperti apa, dan man itu yang bagaimana, sehingga memahami sebuah konsep itu penting, tetapi memberikan pemahaman secara konkret itu jauh lebih penting. Sehingga bicara tentang manajemen publik itu tidak hanya sekedar bicara tentang fungsi atau peran manajemen dalam konteks organisasi, tetapi bagaimana manajemen publik itu menjadi konstruksi berpikir kita sebagai calon administrator itu dalam ruang-ruang publik, memahami ruang-ruang publik yang itu bisa dianalogikan dengan contoh-contoh konkret dan contoh-contoh nyata. Oke, terima kasih. Itu tambahan sekilas dari saya. Untuk kelompok 2 dan seterusnya semoga semakin baik. Silakan untuk yang lain untuk terus bisa membangun kepercayaan dirinya, kemudian untuk ikut aktif di dalam proses diskusi dan seterusnya. Sehingga walaupun masa-masa pandemi seperti ini, kita tetap harus memiliki nilai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi jangan sampai hal-hal begini atau pada masa COVID-19 seperti ini, kita berada di zona nyaman yang kemudian tidak keluar atau tidak memiliki ide atau gagasan-gagasan konstruktif untuk peningkatan kualitas diri kita sebagai mahasiswa. Apalagi administrasi publik ini sangat luas kajiannya dan dalam
dalam beberapa program juga banyak dari pemerintah itu berkaitan dengan misalnya kewirausahaan, kemudian dari riset, kemudian dari pengabdian, dan seterusnya. Itu juga perlu untuk mengambil peran dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Sehingga tidak hanya sekedar kuliah, kemudian selesai, kemudian ya setiap hari aktivitasnya begitu, tetapi bagaimana ikut berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu keterbatasan ruang dan waktu ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan harus terus berinovasi, berkreasi dalam kondisi dan situasi apapun. Oke, kira-kira itu dari saya. Tambahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.